Diperingatkan setiap pada tanggal 21 April, sesuai dengan hari lahirnya pada tanggal 21 April 1879, tepatnya di Jepara. Presiden pertama kita, Soekarno, telah menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964 melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Kartini yang mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini Djoyo Adiningrat. Ia adalah orang yang memperjuangkan hak wanita atau bisa dikenal dengan emansipasi wanitanya. Kartini adalah orang yang menentang feodalisme, terutama antara hak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kali ini gua akan menceritakan kisah hidup Kartini. Simak baik-baik ya. Sebelum gua menceritakan kisah hidup Kartini, alangkah baiknya kalau kalian subscribe channel gua dan tekan tombol like-nya, supaya gue semakin semangat untuk membuat video yang bermanfaat dan menghibur bagi kalian. Kita masuk ke latar belakang kehidupannya dulu. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dialah satu-satunya tokoh pahlawan nasional yang diperingati hari lahirnya. Sejak kecil kita sudah mengenal sosoknya melalui lagu Ibu Kita Kartini. Kartini lahir pada zaman penjajahan Belanda. Dia merupakan keturunan bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, yang pada saat itu merupakan calon Bupati Jepara. Ibunya bernama Mas Ayu Ngasiro, berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dikarenakan peraturan Belanda yang mengharuskan bupati beristri dengan seorang bangsawan, maka ayah Kartini menikah lagi dengan keturunan bangsawan Madura, yaitu Raden Ajeng Murjan. Dikarenakan adat istiadat, sejak kecil Kartini sudah terbiasa melihat ketidakadilan yang terjadi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang kedua, masa kecil Kartini. Kartini merupakan generasi pertama yang menerima pendidikan dari Belanda. Di sekolah, Kartini sering sekali melihat diskriminasi seperti setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, pemanggilan murid-murid dipanggil berdasarkan warna kulitnya dan keturunannya. Kartini ialah sosok yang mudah bergaul, pandai, serta aktif di kelas. Yang ketiga, masa remaja Kartini. Ketika lulus dari SD, Kartini ingin sekali melanjutkan pendidikannya, namun ayahnya melarang. Dengan alasan untuk mematuhi adat istiadat bangsawan Jawa, yaitu harus bersedia menerima lamaran laki-laki tanpa memiliki hak untuk menolak. Sementara berbeda dengan saudara laki-lakinya Kartini, yaitu Raden Sosrokartono. Dia boleh melanjutkan pendidikannya. Sosrokartono sering mengirim buku bacaan kepada Kartini. Dengan semangat Kartini belajar dari buku-buku tersebut, dari buku yang Kartini baca, Kartini secara diam-diam mengajarkan kesetaraan kepada adik-adiknya. Karena hal inilah Kartini merupakan gadis pertama yang menentang adat peradaban Jawa. Sang ayah pun akhirnya membebaskan Kartini dan adik-adiknya. Setelah dibebaskan oleh ayahnya, Kartini membangun sekolah pertama khusus wanita. Yang keempat, kisah pernikahannya. Banyak sekali cibiran masyarakat Jawa terhadap tindakan Kartini ini, hingga pada akhirnya membuat ayah Kartini jatuh sakit. Kartini pun menuruti perintah ayahnya untuk menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Djoyo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang. Kartini pun menerima lamaran Raden Djoyo Adiningrat ini dengan syarat Kartini bebas membuka dan mengajar di sekolah yang didirikannya. Dalam proses pernikahannya, Kartini tidak menginginkan proses adat Jawa yang melambangkan ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Ingkang kaping 3, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Djoyo Adiningrat menerima syarat dari Kartini ini dan mereka menikah pada tanggal 12 November 1903.
Semoga Hari Kartini mengingatkan kepada kita tentang pikiran-pikiran luas dan luar biasa dari seorang Kartini. Jadi saya pikir wanita Indonesia harus mulai liberating, membebaskan diri dari keterbatasan pemikiran-pemikiran sebagai wanita. Jangan terus berpikir saya wanita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi saya wanita bisa bikin apa? Saya bisa membuat apa? Jangan berpikir apa yang tidak bisa, karena tidak bisa semua. Kartini ya, Kartini tuh sumber inspirasi yang pasti. Saya tahu banyak yang nggak kenal Kartini secara utuh, taunya cuma judul bukunya gitu ya, atau Kartini pahlawan Indonesia. Tapi kalau dengar cerita kehidupannya, dengar cerita perjuangannya, itu sebetulnya banyak banget yang perempuan bisa pelajari dari Kartini. Karena cewek itu sebenarnya nggak boleh diremehin dengan kemampuan dia sekarang gitu, tapi nggak boleh lupa dengan kodratnya gitu. Suatu hari dia akan menjadi seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, ibu dari anak-anaknya gitu. Kartini itu seorang perjuang wanita yang benar-benar menjadi inspirasi ya, karena beliau seorang wanita tuh nggak hanya kerja sebagai ibu rumah tangga, tapi dia bisa memiliki keinginan untuk melanjutkan berpendidikan. Terus aku tuh jadi merasa, oh ada yang salah nih dengan pendidikan. Kok malah di pendidikan banyak anak-anak yang sebetulnya punya bakat, banyak anak-anak yang sebetulnya bisa kreatif dan sebagainya, malah nggak tumbuh gitu ya, malah disalah-salahin dan sebagainya. Pengalaman pribadi yang bikin kayaknya something needs fixing nih, ada yang harus diperbaiki di pendidikan. Pertama kaget lah gitu, kayak pengennya kan kalau cewek ya udahlah jadi dokter atau apa gitu ya. Alah kok jadi pilot, karena basicnya emang keluarga tuh nggak ada yang pilot. Ya udahlah, daripada bingung kan mau jadi apa gitu. Kenapa nggak kayak lari dari jalur kan? Anak 2 orang dan dia bawa orang tuanya ke rumah, dia orang tuanya menanyakan ke saya bahwa anaknya tuh umur 15 tahun tapi tidak bisa baca. Itu yang membuat saya sedih ya, zaman sekarang, zaman modern masih ada anak-anak umur sekian tidak bisa baca. Akhirnya dari situ saya memiliki keinginan untuk membuat taman baca untuk mengajarkan anak-anak pemulung untuk bisa membaca. Kalau sekarang sih lebih ke kayak misalnya ketemu sama penumpang yang nggak percayaan gitu sama cewek-cewek. Ada pernah satu celetukan kayak ya disetirin mobil sama cewek aja, gue nggak percaya, apalagi disetirin pesawat sama cewek. Wah, banyak ada orang tua ini, buat apa sih sekolah lama-lama, prosesnya lama, ngeluarin uang juga, mendingan kita mulung gitu, uangnya langsung dapet, seperti itu. Tapi saya tekankan lagi kepada orang tuanya bahwa ketika mereka jenjangnya tua, siapa yang bakal melanjutkan istilahnya bekerja untuk mereka kalau hanya anaknya mulung. Kalau pemulung ini tutup, mereka mau kemana? Orang yang menulis misalnya ya, salah satu alasan kenapa saya menulis dan sebagainya itu juga itu punya umur yang jauh lebih panjang daripada usianya lah. Kartini juga bisa paling dikenal dibanding pahlawan-pahlawan lain karena dia bukan cuma menyimpan apa yang dia pikirkan sendiri, tapi menyampaikannya lewat tulisan. Kalau yang sekarang ya kayak Grita lah gitu, menyampaikannya lewat media visual dan sebagainya, itu juga penting kita lakukan. Perempuan Indonesia tuh sebetulnya punya modal banyak banget sih untuk jadi pemimpin di tempatnya masing-masing. kita pertama nggak boleh takut buat mimpi dulu. Mimpi terus harus dijalani. Perempuan kalau di daerah masih banyak yang dipaksa nikah muda gitu ya, atau banyak yang kalau misalnya nikah terus kemudian harus meninggalkan perannya di masyarakat, kayaknya yang diurusin cuma suami dan anak aja, nggak bisa aktif. Nah tapi dunianya kan sekarang berubah. Enggak, tapi kita memiliki kemampuan setara sama laki-laki untuk memiliki pendidikan yang setara, istilahnya bisa bekerja membantu laki-laki seperti itu. Jadi jangan menyerah hanya sebatas istilahnya kita lulus SD atau SMP, tapi kita bisa untuk ke universitas seperti itu.
dulu sini pemulung dari zaman 2001. 2001 masih namanya zaman masih murah-murah dah gitu. Tahun tahun 2000. 2000 malah. Kenapa? Umur berapa Ibu? Umur 50. 50. Buat anak jajan, bawa makan, sari-sari. Ya orang susah. Capek mah capek aja lah. Kalau misalkan sedih, nangis. Soalnya kalau saya mau ngomong gitu, akan hati saya nyelak, saya mah iya. Saya nyelak sedih hati saya. Panin anak sendiri. Iya bari ngempanin anak buat ngempanin anak. Kita nggak boleh direndahin laki-laki. Kita harus berjuang terus untuk